Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Besar ritual peringatan 10 Muharram di Geger Kalong, Kota Bandung yang diduga sesat. MUI Jawa Barat imbau umat muslim lebih waspada akan aliran sesat yang mengatasnamakan Islam. Tak kunjung diangkat sebagai pekerja pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ratusan guru honorer di Subang berunjuk rasa ke kantor DPRD. Berpenampilan layaknya ninja, seorang pencuri gagal membobol rumah warga di Kabupaten Bogor karena dipergoki pemiliknya. Lebih dari 100 warga Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi berunjuk rasa ke kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Senin siang. Mereka menuntut kepada Dinas Kesehatan untuk serius mengurus kasus gagal tumbuh atau stunting yang merupakan program nasional. Gagal tumbuh pada anak terjadi akibat kekurangan gizi berkepanjangan. Pemuda asal Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi ini berunjuk rasa dengan berjalan kaki dari lapangan Cangegar menuju kantor Bupati Sukabumi. Mereka meneriakkan keresahan mereka akan kasus gagal tumbuh atau stunting pada anak di Kabupaten Sukabumi yang jumlahnya tertinggi kedua se-Jawa Barat. Data jumlah stunting tersebut didapat dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Pengunjuk rasa meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi tidak tinggal diam dan serius menangani gagal tumbuh pada anak di wilayahnya. Ini kita hadir dan kita turun aksi ke pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi untuk mengingatkan agar persoalan stunting ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dengan apa yang memang hari ini menjadi target pemerintah pusat dalam penanganan kasus stunting yang ada di Indonesia. Kasus stunting sendiri di Kabupaten Sukabumi tertinggi di Jawa Barat atau seluruh nasional? Saya pikir kasus stunting di wilayah Kabupaten Sukabumi ini cukup tinggi ya, terutama di wilayah Jawa Barat. Kalau kita melihat dengan jumlah alokasi anggaran yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan nilai yang fantastis, berarti kan kasus stunting Kabupaten Sukabumi ini juga tinggi. Pengunjuk rasa menyatakan Dinas Kesehatan Kabupaten malah sibuk mengurus proyek-proyek yang diindikasikan menyalahi aturan. Sebab sebelumnya ditemukan kasus surat perintah kerja SPK fiktif pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi senilai lebih dari 35 miliar rupiah yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Cibadak dan akan segera disidangkan di pengadilan. Kami mensinyalir di sini ada dugaan mafia anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi karena pada prosesnya sesuai dengan surat edaran tahun 2023 ini mekanisme e-katalog itu ada surat edaran 3 kementerian di mana juklak-juknisnya itu sudah tertuang di sana. Dalam e-katalog ini kan harusnya itu memilih barang yang terendah sesuai dengan TKDN yang berlaku seperti itu. Setibanya di kantor Setda Kabupaten Sukabumi mereka menggelar orasi. Namun karena tidak diperbolehkan masuk ke halaman Setda, mereka membakar ban di pintu gerbang. Aksi saling dorong pun terjadi. Saat akan dikonfirmasi kepada Sekdis Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Sekdis sedang cuti dan tidak ada Setda di Kabupaten Sukabumi. Akhirnya para pengunjuk rasa membubarkan diri. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Kita ke informasi lainnya, sempat mangkir di panggilan pertama, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang akhirnya memenuhi panggilan Barreskrim Polri di Jakarta. Panji diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian. Panji tiba di Barreskrim Polri pada Selasa siang. Ia akhirnya memenuhi panggilan kedua setelah sebelumnya mangkir pada panggilan pertama pada 29 Juli lalu. Saat itu Panji beralasan tidak bisa hadir karena sakit. Panji Gumilang datang ke Barreskrim bersama kuasa hukumnya. Meski dicecar berbagai pertanyaan oleh awak media, Panji memilih bungkam. Ia langsung masuk ke ruang pemeriksaan. Kasus ini berawal dari beredarnya sejumlah kontroversi di media sosial tentang Pondok Pesantren Al Zaitun. Selain kasus penistaan agama dan ujaran kebencian, Panji juga tersangkut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan penggelapan dana pondok pesantren.
Kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun dan pimpinannya Panji Gumilang terus bergulir. Forum Ulama Umat Indonesia mengingatkan aparat hukum agar tidak melupakan hasil investigasi gabungan Al Zaitun tahun 2000 lalu yang mengungkap penyimpangan di pondok pesantren tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Forum Ulama Umat Indonesia menyikapi munculnya kontroversi akibat praktik ritual agama Islam yang dinilai menyimpang di Pondok Pesantren Al Zaitun belakangan ini. Awal tahun 2000-an lalu, FUUI bersama Majelis Ulama Indonesia pernah selama 9 bulan melakukan investigasi bersama berdasarkan laporan para korban NII dan Pondok Pesantren Al Zaitun. Bahkan, pemerintah Malaysia juga telah melakukan investigasi yang berujung pada pemulangan lebih dari 100 orang santri warga negara Malaysia dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Majelis Ulama Pusat pun sudah membentuk tim investigasi, maka kita berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia. Kita bawa apa yang kita punya dan saksi-saksi yang ada. Haji Ma'ruf Amin yang sekarang jadi Wapres. Jadi kalau Pak Ma'ruf Amin kemarin begitu muncul lagi kasus Al Zaitun ini begitu sangat nyaring agar ini segera diselesaikan karena beliau sangat paham betul. Adanya hasilnya itu jelas mengatakan bahwa memang ada keterkaitan antara pesantren Al Zaitun dengan NI KW9 Negara Islam Indonesia Komunis Indonesia. Keterkaitan secara historis, keterkaitan secara kepemimpinan dan secara finansial. Sampailah juga mungkin ke Malaysia. Kebetulan santri-santri di Al Zaitun itu ada 111 dari Malaysia. Maka Menteri Agamanya kemudian membentuk tim investigasi kalau nggak salah 6 bulan. Hasil dari investigasi mereka benar bahwa Al Zaitun mengajarkan ajaran sesat pada santri-santri. Sehingga 111 itu ditarik oleh negara gitu. Negara menuntut agar mereka segera dikembalikan. Kalau mereka sampai tidak kembali, mereka tidak akan bisa masuk Malaysia, gitu. Tidak akan bisa diakui lagi sebagai warga negara Malaysia. Tak hanya memakan korban warga negara asing, saat itu 100 mahasiswa Institut Teknologi Bandung ITB juga menjadi korban sehingga putus kuliah akibat kewajiban menyetor uang kepada gerakan ini. Membuat banyak para orang tua stres, bahkan beberapa korban juga ada yang maaf sampai gila gitu. Satu di antara ajaran mereka juga bahwa setiap warga negara itu yang kita temukan adalah yang ada di teritorial ya, yang tadi ada terdiri dari buruh, ada karyawan, ada mahasiswa yang mengadu kepada kita. Itu mereka diwajibkan untuk menyetor uang ke negara per orang itu dulu masih 800.000, belakangan katanya 2 juta. Pernah 200 orang tua itu ngadu ke Polda Jawa Barat ya, karena anak mereka di ITB, 200 anak mahasiswa itu di DO. Nah, karena kata pihak ITB ya mereka tidak pernah kuliah dan tidak pernah bayar uang SPP. Ya karena mereka sudah mengikuti itu. FUUI meminta pemerintah dan aparat hukum tegas untuk menyelamatkan generasi muda yang banyak menjadi korbannya. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ya, masih soal aliran sesat viral di media sosial. Sebuah komunitas kesundaan membuat geger warga Bandung setelah terekam oleh video amatir warga sedang melaksanakan aktivitas. Menanggapi hal tersebut, MUI Jawa Barat mengimbau masyarakat untuk lebih waspada kepada aliran yang diduga sesat. Oh my God. Video amatir yang direkam oleh warga di kawasan Jalan Geger Kalong, Kota Bandung ini menunjukkan sekelompok komunitas yang diduga aliran Kabuyutan Sunda melaksanakan aktivitas di dalam ruangan gelap dengan latar belakang lampu merah. Selain itu, nampak pula penjagaan ketat dari petugas kepolisian yang berada di sekitar lokasi kejadian itu untuk mengamankan warga yang mencoba menggeruduk masuk masjid itu. Menanggapi video yang viral itu, MUI Jawa Barat menyebut bahwa eksistensi Kabuyutan Sunda yang juga diduga komunitas Syiah di Kota Bandung masih ada. Bahkan MUI juga menjelaskan jika komunitas Syiah ini mempunyai badan hukum sendiri untuk melakukan aktivitas. Selain itu, kelompok Syiah juga sering kali berkolaborasi dengan kelompok budaya dan adat untuk eksistensi kelompok Syiah. Secara kenegaraan ya, memang ini eksistensi Syiah itu
ya masih tetap ada gitu. Bahkan kalau tidak salah mereka itu punya badan hukum ormas ya kalau tidak salah itu. Jadi atas dasar itulah maka mereka melakukan aktivitas gitu. Nah, yang menjadi viral kemarin ya, ini kolaborasi dengan kelompok pengusung budaya dan adat gitu. Tapi sejauh mana ini chemistry yang dilakukan mereka ya kami memang belum tahu ya. Menanggapi kejadian ini, Gubernur menyatakan Pemprov Jawa Barat menyerahkan kasus dugaan aliran sesat yang terjadi di kawasan Geger Kalong, Kota Bandung ke MUI Jawa Barat. Majelis Ulama Indonesia atau ulama-ulama wanita seperti saya tidak bisa memutuskan sesat tidak sesat sebelum ada fatwa. Termasuk urusan Al-Zaitun juga kan sudah ada fatwa di Indonesia. Untuk hasil dari Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu malam lalu saat memperingati 10 Muharram. Warga yang mencurigai aktivitas itu langsung menggeruduk lokasi namun dicegah oleh petugas kepolisian. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Merasa terus diabaikan tanpa kejelasan, ratusan guru honorer di Subang menggeruduk gudang DPRD Kabupaten Subang Selasa siang. Para guru honorer menagih janji pengangkatan mereka sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Terlebih mereka telah dinyatakan lulus passing grade. 325 guru honorer SD yang tergabung dalam Guru Honorer Negeri 10 tahun masa kerja di Kabupaten Subang menggeruduk kantor DPRD Subang Selasa siang. Mereka mempertanyakan kejelasan nasib mereka yang hingga kini belum diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Padahal guru SD ini sudah melalui seluruh tahapan yang telah dipersyaratkan pemerintah. Mereka juga telah mengabdi lebih dari 20 tahun dengan honor Rp300.000 per bulan. Para guru honorer ini juga meminta Pemkab menambahkan formasi penempatan guru P3K di Kabupaten Subang. Mengingat sebelumnya Pemkab menyatakan guru yang sudah lulus passing grade masih berpeluang untuk diangkat menjadi P3K. Di sini pengen penambahan formasi lebih banyak lagi supaya semuanya honorer bisa terangkat tahun ini gitu pengennya. Sebelumnya udah ada ujian nggak? Ya, kita dari P3 sebelumnya observasi ujiannya. Tapi mudah-mudahan sekarang dilanjut lagi yang P3 dulu dimudahkan. Ini udah ada yang berapa lama nih yang menjadi honorer? Yang honorernya udah ada yang 20 tahun, 10 tahun plus banyak, masih banyak sih. Kami yang masa kerja 10 tahun pun menuntut kepada pemerintah pusat untuk mengakomodir teman-teman yang masa kerja 10 tahun agar mendapatkan afirmasi masa kerja 10 tahun ke atas 100% atau full. Tidak kunjung diangkatnya ratusan guru SD negeri honorer meski telah lulus persyaratan diduga lantaran anggaran daerah tidak mencukupi untuk mengakomodir formasi ratusan P3K tersebut. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.